Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Deko Syauluddin, mahasiswa dari Universitas Anak Bangsa, Pangkal Pinang. Untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengendalian penyakit yang ditularkan oleh vektor dan zoonosis, mohon izin kepada Bapak Junaidi selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Di sini saya memiliki 3 susunan materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Baiklah, izinkan saya untuk memberikan materi mengenai pengendalian penyakit yang ditularkan oleh vektor dan zoonosis ini yang telah saya pelajari dalam setengah semester ini. Baiklah, pengendalian penyakit yang ditularkan oleh vektor dan zoonosis merupakan langkah penting dalam upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit infeksi yang berasal dari hewan atau ditularkan oleh vektor seperti nyamuk, kutu, dan lalat. Penyakit zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Sementara penyakit vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga atau organisme lainnya. Beberapa contoh penyakit zoonosis yang umum adalah rabies, leptospirosis, dan flu burung. Sedangkan contoh penyakit yang ditularkan oleh vektor termasuk malaria dan demam berdarah. Penyakit-penyakit ini seringkali memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan manusia, khususnya di wilayah-wilayah dengan iklim tropis yang mendukung kehidupan vektor penyebar penyakit. Baiklah, mungkin sekian pendahuluan yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Dan kemudian ada isi. Di sini saya akan membahas mengenai materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah zoonosis. Zoonosis adalah infeksi yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, baik melalui kontak langsung, gigitan, cakaran, atau mengkonsumsi produk hewani yang sudah terkontaminasi, maupun melalui perantara vektor seperti nyamuk atau kutu. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur yang hidup pada hewan dan mampu menginfeksi manusia. Di sini ada beberapa contoh zoonosis yang umum sekali. Yang pertama ada rabies, seperti yang saya katakan sebelumnya. Rabies, penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi, seperti anjing dan kelelawar. Rabies menyerang sistem saraf dan bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Jika rabies ini vaksinnya setahu saya belum ditemukan. Contohnya, jika seseorang terkena rabies, yaitu mereka tidak akan minum air. Intinya mereka itu takut kepada air dan seringkali kejang-kejang. Yang kemudian ada leptospirosis, yaitu infeksi bakteri yang ditularkan melalui air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan, terutama tikus. Leptospirosis dapat menyebabkan demam, nyeri otot, dan gangguan ginjal jika tidak diobati. Yang kemudian ada flu burung. Virus ini dapat menyebar dari unggas ke manusia melalui kontak langsung atau paparan sekresi unggas yang terinfeksi. Virus flu burung berpotensi bermutasi dan menyebabkan wabah yang berbahaya. Yang kemudian ada antraks. Antraks yaitu penyakitnya disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang biasanya ditemukan pada hewan ternak. Manusia bisa terinfeksi melalui kontak langsung atau konsumsi daging hewan yang terkontaminasi. Yang terakhir ada COVID-19 atau biasa dikenal dengan corona, virus yang muncul pada tahun sekitaran 2020 yang berasal dari negara Cina.
COVID-19, meskipun masih diteliti lebih lanjut, COVID-19 ini juga berasal dari hewan liar seperti kelelawar dan kemudian menular ke manusia, sehingga dianggap sebagai salah satu contoh zoonosis. Kemudian ada zoonosis gastrointestinal, adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia dan menyerang sistem pencernaan, terutama saluran gastrointestinal atau lambung dan usus. Infeksi zoonosis ini bisa disebabkan oleh berbagai agen patogen seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur yang ada pada hewan, makanan, atau lingkungan yang terkontaminasi. Berikut ada beberapa contoh zoonosis gastrointestinal dan agen penyebabnya. Pertama ada salmonellosis, disebabkan oleh bakteri salmonella, biasanya ditularkan melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi, terutama dari unggas, telur, atau produk hewani mentah. Yang kedua ada E. coli enteritis, disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, terutama strain tertentu yang bisa memproduksi toksin. Penyakit ini bisa menular melalui makanan atau air yang terkontaminasi serta kontak langsung dengan hewan atau lingkungannya. Yang ketiga ada giardiasis, disebabkan oleh parasit Giardia lamblia. Penyakit ini dapat menyebar melalui air yang terkontaminasi atau kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Yang keempat ada cryptosporidiosis, atau penyakit yang disebabkan oleh parasit Cryptosporidium yang bisa menular melalui air yang terkontaminasi, baik dari lingkungan atau kolam renang yang tidak bersih. Kemudian ada Campylobacteriosis, disebabkan oleh bakteri Campylobacter yang sering ditemukan pada daging unggas mentah atau susu yang tidak dipasteurisasi. Penyakit ini umumnya menular melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi. Kemudian, gejala zoonosis gastrointestinal bervariasi, tetapi umumnya meliputi diare, muntah, mual, kram perut, dan demam. Pada beberapa kasus yang lebih parah, terutama pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, infeksi ini bisa menyebabkan komplikasi serius. Pencegahan zoonosis gastrointestinal meliputi praktik kebersihan yang baik, seperti mencuci tangan setelah berinteraksi dengan hewan, memasak daging hingga matang, memastikan kebersihan air minum, serta menjaga sanitasi lingkungan. Kemudian ada Escherichia coli atau E. coli, adalah bakteri yang secara alami hidup di dalam usus manusia dan hewan berdarah panas. Sebagian besar strain E. coli tidak berbahaya dan bahkan memiliki peran penting dalam pencernaan serta produksi vitamin K. Namun, ada beberapa strain E. coli yang bersifat patogen dan dapat menyebabkan berbagai penyakit mulai dari infeksi ringan hingga penyakit serius. Jenis strain patogen E. coli yang pertama, ini saya singkat saja. Yang pertama ada ETEC. Strain ini menghasilkan toksin yang menyebabkan diare, sering disebut sebagai travelers diarrhea atau diare wisatawan. Biasanya ditularkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Yang kedua ada EPEC, menyebabkan diare pada anak-anak, terutama di negara berkembang. EPEC menempel pada dinding usus dan merusak sel-sel usus, menyebabkan gejala seperti diare, muntah, dan demam. Terus yang ketiga ada EHEC, salah satu strain yang paling berbahaya, seperti E. coli, yang menghasilkan toksik SIGA. Strain ini dapat menyebabkan diare, berdarah, dan dapat berkembang menjadi sindrom uremik yang bisa mengakibatkan gagal ginjal. Penularannya sering melalui daging sapi mentah atau susu yang tidak dipasteurisasi atau susu yang tidak diproses. Yang keempat ada EIC. Strain ini menyerang dan merusak dinding usus besar, menyebabkan diare yang mirip dengan disentri. Yang kelima ada EH, menyebabkan diare kronis terutama pada anak-anak di negara berkembang. Bakteri ini mengeluarkan toksin dan membentuk biofilm di usus yang menyebabkan peradangan. Gejala infeksi E. coli bervariasi tergantung pada strainnya, tapi umumnya meliputi diare, sakit perut atau kram, mual dan muntah, demam ringan hingga sedang.
Pada kasus yang parah, infeksi E. coli dapat menyebabkan dehidrasi atau komplikasi serius seperti sindrom uremik hemolitik yang bisa mengancam nyawa. Berikut ada cara penularan dari E. coli ini, yaitu konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi, terutama daging mentah atau produk susu yang tidak dipasteurisasi. Kemudian kontak langsung dengan hewan atau manusia yang terinfeksi. Kemudian lingkungan yang terkontaminasi, misalnya air, tanah, dan udara. Pencegahan infeksi E. coli, yaitu masak daging, terutama daging sapi hingga matang sempurna. Yang kemudian cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas, terutama sebelum makan atau setelah kontak dengan hewan. Kemudian hindari konsumsi susu atau produk susu yang tidak dipasteurisasi. Kemudian jaga kebersihan peralatan dapur dan pisahkan antara bahan makanan mentah dan siap makan. Kemudian pastikan air minum bersih dan bebas kontaminasi. Dengan menjaga kebersihan dan memperhatikan praktik sanitasi, risiko infeksi E. coli dapat dikurangi secara signifikan. Selanjutnya ada Paramycovirus zoonosis, yaitu keluarga virus yang dapat menyebabkan zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Beberapa virus dalam keluarga ini bersifat zoonotik dan menimbulkan penyakit serius pada manusia. Berikut adalah beberapa contoh zoonosis yang disebabkan oleh Paramycovirus beserta penjelasannya. Yang pertama ada virus Nipah. Virus Nipah adalah bagian dari genus Henipavirus dalam keluarga Paramycoviridae dan pertama kali terdeteksi pada manusia di Malaysia pada tahun 1998. Virus ini ditemukan pada kelelawar buah sebagai inang alami dan bisa menular ke manusia, terutama melalui kontak dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi seperti babi atau kelelawar buah, atau melalui konsumsi buah yang terkontaminasi oleh kelelawar. Infeksi Nipah pada manusia dapat menyebabkan gejala seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan pada kasus berat dapat berujung pada encephalitis atau peradangan otak yang berpotensi mematikan. Yang kemudian ada virus Hendra. Virus Hendra juga termasuk dalam genus Henipavirus dan pertama kali terdeteksi di Australia pada tahun 1994. Inang alami virus ini adalah kelelawar buah. Virus ini dapat menular ke kuda dan dari kuda kemudian bisa menginfeksi manusia. Pada manusia, infeksi Hendra bisa menyebabkan penyakit parah dengan gejala pernapasan dan neurologis, termasuk encephalitis yang sering berakibat fatal. Terus yang ketiga ada virus penyebab penyakit gondongan atau mumps. Walaupun gondongan terutama menyebar antar manusia, virus ini dalam keluarga Paramycoviridae. Pada beberapa kasus, infeksi bisa terjadi dari lingkungan yang terkontaminasi oleh kelelawar atau primata. Gejala berupa pembengkakan kelenjar parotis di dekat rahang, demam, dan nyeri otot. Kemudian yang keempat, virus penyebab penyakit campak, Mersles. Virus campak juga merupakan anggota keluarga Paramycoviridae dan biasanya menular antar manusia. Sementara penyebaran utama terjadi antar manusia. Ada beberapa bukti bahwa virus ini bisa berevolusi dari inang hewan primata. Cara pencegahan untuk mencegah zoonosis dari Paramycovirus. Langkah-langkah berikut bisa diambil. Yang pertama, menghindari kontak langsung dengan kelelawar atau hewan yang rentan terinfeksi, seperti babi atau kuda. Kemudian yang kedua, menghindari konsumsi buah atau makanan yang mungkin terkontaminasi oleh kelelawar. Yang ketiga, meningkatkan kebersihan dan memastikan hewan ternak sehat. Yang keempat, vaksinasi juga bisa menjadi langkah efektif untuk melindungi dari penyakit Paramycovirus seperti gondongan dan campak. Zoonosis Paramycovirus bisa berpotensi menyebabkan wabah serius, sehingga penting untuk tetap waspada dan memantau potensi penularan dari hewan ke manusia. Baiklah, sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa zoonosis termasuk yang disebabkan oleh bakteri maupun virus seperti Paramycovirus memiliki potensi yang sangat besar untuk berdampak negatif pada kesehatan manusia.
terutama dalam skala global. Hubungan antara manusia, hewan, dan lingkungan sangat kompleks dan saling bergantung satu sama lain. Yang artinya, penyakit yang berpindah dari hewan ke manusia adalah konsekuensi alami dari hubungan tersebut. Di tengah peningkatan populasi manusia, urbanisasi, dan perubahan iklim, peluang terjadinya penularan zoonosis semakin besar. Aktivitas manusia yang semakin bertambah ke habitat hewan liar turut berkontribusi dalam peningkatan risiko infeksi zoonotik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu dan strategis dalam menangani zoonosis. Pendekatan One Health yang melibatkan kolaborasi antara bidang kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk meminimalkan risiko dan dampak penyakit ini. Sebagai individu, kita bisa ikut berperan dalam pencegahan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, memperhatikan kesehatan hewan peliharaan dan ternak, serta menghindari kontak dengan hewan liar tanpa perlindungan yang memadai. Edukasi dan kesadaran akan pentingnya praktik hidup sehat dan aman, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja, juga sangat penting untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk melakukan pemantauan, pencegahan, dan penanganan yang cepat terhadap zoonosis. Dukungan bagi penelitian tentang zoonosis, pengembangan vaksin, dan inovasi dalam pengobatan juga perlu menjadi prioritas. Dengan begitu, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan kesehatan global yang mungkin timbul di masa mendatang. Pada akhirnya, upaya dalam memerangi zoonosis memerlukan sinergi dari berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun global. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan bersama. Dengan pengetahuan, kehati-hatian, dan kerjasama, kita dapat bersama-sama menciptakan dunia yang lebih aman dari ancaman penyakit zoonotik, melindungi kesehatan generasi mendatang, serta menjaga keseimbangan yang harmonis antara manusia dan alam. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai zoonosis. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak Junaidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.